Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umriyati, NIM S1S1200052 dari Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi ujian akhir dari sistem operasi, maka saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi konkurensi. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu dari definisi. Secara bahasa, konkurensi ini berarti dasar atau sumber daya yang diakses oleh lebih dari seorang pengguna atau lebih dari satu orang atau aplikasi pada waktu yang sama. Definisi ini menurut KBBI. Proses-proses akan disebut konkuren jika prosesnya tersebut berada pada saat yang sama. Selanjutnya kita ke contoh kasusnya. Misalkan di sini saya mengambil contoh lampu lalu lintas. Nah, pada lampu lalu lintas itu, misalkan ada empat simpang atau ada 4 simpangan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kendaraan itu tidak bertabrakan dengan adanya lampu lalu lintas ini? Nah, di sini saya sudah buat solusinya. Yang pertama, lampu lalu lintas mengatur aliran kendaraan di persimpangan. Yang kedua, adanya aturan berhenti saat lampu berwarna merah, jalan saat lampu berwarna hijau, dan sebagainya. Dari contoh tersebut, dari contoh lampu lalu lintas ini, kita berhubungan dengan sistem konkuren yang dapat kita ambil adalah yang pertama, banyak pelaku, yaitu mobil, motor, sepeda, dan lain-lainnya. Yang kedua, sumber daya yang dibagi. Semisalnya adalah jalanan. Dan yang ketiga adalah aturan untuk diikuti. Aturannya itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, berhenti saat lampu berwarna merah dan jalan saat lampu berwarna hijau. Baik, kita masuk ke konkurensi dalam sistem komputer. Yang pertama, banyak proses di dalam sistem operasi yang berjalan dalam satu waktu, maka perlu adanya pengaturan agar tidak deadlock atau agar tidak hang, komputernya supaya tidak hang. Yang kedua, banyak threads dalam proses yang sama yang dieksekusi. Misalnya pada suatu komputer atau PC, kita membuka video, dan secara di waktu yang sama kita membuka juga Google. Seperti misalkan saat ini saya akan buka Word. Kemudian saya di saat yang bersamaan saya ingin buka video. Nah, atau ya, video. Maka agar tidak deadlock, perlu adanya konkurensi tadi. Oke, selanjutnya prinsip konkurensi. Yang pertama, alokasi layanan pemproses untuk proses-proses. Yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Dan keempat, sinkronisasi aktivitas dari banyak proses. Selanjutnya, sistem konkurensi perlu mengontrol akses ke sumber daya bersama. Yang pertama ada global variable, di mana variabel yang disimpan di segmen data dan dapat diakses oleh seluruh threads. Yang kedua, heap variable, atau dia itu terbatas, misalnya memori, flash disk, dan penyimpanan lainnya.
Selanjutnya ada beberapa kemungkinan masalah sistem operasi. Di sini saya rangkum ada 4. Yang pertama, OS ini sistem operasi harus dapat melacak berbagai proses. Yang kedua, OS harus mengalokasikan dan melepaskan berbagai sumber daya untuk setiap proses yang aktif. Terkadang beberapa proses menginginkan akses ke sumber daya yang sama. Yang ketiga, OS harus melindungi data dan sumber daya fisik setiap proses dari gangguan yang tidak diinginkan oleh proses lain. Yang keempat, berfungsinya suatu proses dan keluaran yang dihasilkannya harus independen pada kecepatan eksekusinya. Kemudian ini ada interaksi antar proses. Dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, proses-proses saling tidak peduli atau independen. Di sini yang A, proses ini tidak dimaksudkan agar bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian meskipun proses-proses tidak bekerja bersama, sistem operasi perlu mengatur persaingan di antara proses-proses dalam memperoleh sumber daya yang terbatas. Kemudian yang nomor 2, proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Maksudnya itu yang pertama, proses yang secara bersama-sama mengakses sumber daya tertentu perlu bekerja sama meskipun tidak saling mempedulikan identitas proses lain. Selanjutnya, misalkan proses secara bersama mengakses buffer, masukan atau keluaran, proses-proses tersebut perlu bekerja sama dalam memakai bersama sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, proses saling mempedulikan secara langsung, di mana proses-proses dapat saling berkomunikasi dan dirancang bekerja sama untuk suatu aktivitas. Kemudian, persaingan untuk sumber daya. Persaingan untuk sumber daya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses konkuren berkompetisi ketika proses-proses bersaing menggunakan sumber daya yang sama. Yang kedua, proses yang ditolak pengaksesnya menjadi melambat. Yang ketiga, kasus yang dapat terjadi adalah proses menjadi blockade terus-menerus sehingga tidak pernah mengakses sumber daya. Nah, dalam persaingan proses untuk sumber daya untuk memperoleh sumber daya, ini menimbulkan beberapa masalah. Ada 3 masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama, ada mutual exclusion. Mutual exclusion ini misalkan dalam satu waktu interval tertentu harus ada satu proses saja yang mengakses sumber daya. Berikut fasilitas atau kemampuan dalam dukungan mutual exclusion. Yang pertama, mutual exclusion harus dapat dipaksakan. 2. Proses yang berhenti sementara pada bagian non-kritikal harus dapat berhenti tanpa menggunakan proses yang lain. 3. Tidak boleh terjadi sebuah proses tertahan dari memasuki critical section dalam waktu yang tidak pasti. Tidak boleh ada deadlock dan starvation. Yang keempat, ketika tidak ada proses yang memasuki critical section pada suatu critical resource, maka proses lain yang hendak memasuki critical section-nya harus diizinkan mengakses critical resource tersebut tanpa waktu tunda. Yang kelima, tidak ada asumsi yang dibuat mengenai kecepatan proses dan jumlah prosesor. Masalah kedua yaitu deadlock. Deadlock ini adalah salah satu permasalahan ketika pemaksaan mutual exclusion tadi. Deadlock adalah banyak proses yang saling menunggu hasil dari proses yang lain untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan tugasnya. Umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan tidak ada hentinya.
tidak diketahui kapan berhentinya, atau bahkan bisa dikatakan job yang antri mempunyai status mati. Kondisi ini merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya secara benar. Masalah yang terakhir yaitu starvation. Keadaan yang biasa terjadi setelah deadlock yaitu starvation. Proses kekurangan research tidak akan pernah mendapat research yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Kadang starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock, yaitu saat terjadi kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian research. Satu proses selalu mendapat research, sedang proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Contoh starvation ini misalkan seseorang ini memiliki 3 job atau tugas dan juga ingin melihat anime episode baru. Orang ini mendahulukan tugas dibandingkan nonton anime. Sebelum 3 pendingan ini selesai, dari atasannya itu ada pendingan baru lagi, dan keesokan harinya pun sama, ada lagi pendingannya. Keadaan ini akan terus berulang secara terus-menerus sehingga keinginan si orang ini untuk menonton anime itu tidak akan terlaksana atau tidak terpenuhi. Hal ini atau contoh ini yang dinamakan dengan starvation. Baik, itu begitulah pemaparan singkat mengenai konkurensi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.